menanamkan bahwa kalian sudah dewasa, belajarlah bertanggung jawab untuk diri sendiri, dan itu tadi nggak ada yang senang dengan situasi dan kondisi seperti ini. Tapi gini. Hai guys, yuk dengar bareng dialog santai bersama teman-teman kita. Cuma di Cuitan Manajemen. Oke, 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum semuanya. Welcome back to Cuitan Manajemen. Nah, di ujung sini di ujung kamera kita udah ada dosen dari Fakultas Ekonomi ya, khususnya di manajemen, Ibu Faria Sartika. Selamat siang, Bu Farah. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Wah, masih semangat Ibu ya? Iya dong. Siang-siang tetap harus semangat. Oke, benar-benar. Soalnya kan kayaknya cuaca sekarang lagi nggak enak, Bu. Soalnya di daerah saya juga kan ini cuacanya tuh kayak panas dingin. Kemarin juga saya terkena dampaknya gitu, sakit demam. Jadi sakit ya, nggak masuk. Iya, Bu. Nah, kita nih kayaknya kita bakal ngomongin tentang kuliah lagi, Bu ya. Karena podcast kali ini kan memang tentang manajemen ya, Bu ya. Jadi ya mau nggak mau kita ngomongnya tentang yang kemanajemenan gitu. Manajemen itu intinya. Dan sekarang kita alhamdulillah kemarin tamunya itu dari mahasiswa semuanya, dan sekarang alhamdulillah dosen juga dapat jadi tamu di sini gitu. Kemarin sudah diizin. Oke, untuk pertama kalinya sih saya pengen tanya Bu, motivasi Ibu jadi dosen itu apa sih? Tiba-tiba langsung nanya gitu ya. Iya, enggak. Yeah. Ini sih, sebenarnya kalau bicara soal motivasi, kayaknya ini lebih ke ngomongin cita-cita kali ya. Mungkin kita nggak akan kayak membayangkan kita nanti akan menjadi apa. Mesti cita-cita dengan realitanya itu kadang sebagian besar itu pasti kayak beda jauh gitu nggak sih? Jadi misalkan waktu kita pas sekolah, pas kuliah, misalkan sebenarnya kita ceritanya pengen jadi ini. Oh ternyata setelah kita coba, kita tahu kondisi realita itu kayak apa, kadang-kadang itu bisa menjadi istilahnya kayak kita jadi bisa kayak beda pandangan, jadi kayak nggak sesuai sama cita-cita atau keinginan kita pada saat waktu remaja mungkin ya, ini kan udah dewasa kayak gitu. Kalau misalkan motivasi sih dari ini sih lebih ke kalau kita sebagai ini ngomongin jenis kelamin langsung sih. Kalau saya sih karena saya sebagai seorang perempuan ya, wanita, kodratnya pasti adalah mengurus rumah tangga, karena kan kita kan pasti nanti akan menikah atau berkeluarga dong ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa wanita itu pasti bisa boleh untuk meniti karir, tapi juga tidak boleh istilahnya kayak mengesampingkan atau jadi rumah tangganya itu jadi kayak nggak keurus seperti itu. Nah, di saat saya mencoba mencari pekerjaan, ini kan saya nggak langsung dapet nih, dulu kan saya juga effort banget ini. Jadi sebelum saya tuh nggak langsung applying as dosen, ex lecturer itu enggak. Saya sebelum langsung melamar jadi dosen, saya juga apply ke semua perusahaan lain, at least yang bukan ke pendidikan, bukan yang akademik, bukan yang akademisi, enggak. Dan sering-seringnya sih curhat nih jadinya. Sering-seringnya jadi kayak waktu tes tuh sampai tahap-tahap yang udah akhir gitu, dan sering-seringnya kayak nggak lolos, jadi kayak evaluasi kenapa ya kayak gitu. Terus kemudian di saat saya sedang berusaha untuk mencari pekerjaan itu, ada beberapa teman yang memang sudah diterima pekerjaan, misalkan kayak di perbankan atau di perusahaan-perusahaan lain, swasta lainnya ya, dan kemudian mereka sudah sampai mengeluh, kadang ada kan ya teman saya itu cewek masuk jam 8 pagi, pulang tuh sampai jam 9 malam. Jadi kalau saya pikir ini kayak habis banget gitu waktu dan tenaganya hanya untuk pekerjaan. Sedangkan nanti ketika berkeluarga sebagai seorang wanita nih ya, kodratnya adalah Ya? Kenapa? Harus itu wanita bisa, ya gitu. Iya, itu padahal cewek harus bisa mengurus tetap pekerjaan rumah tangganya, sehingga saya pikir tapi kebetulan memang orang tua saya itu dosen, jadi karena orang tua saya dosen, kebetulan ayah saya dosen, jadi saya tuh mengerti kayak kesehariannya menjadi dosen itu seperti apa,
kerjanya itu, waktu kerjanya seperti apa, jam kerjanya seperti apa. Kemudian setelah saya bandingkan dan saya rasakan ya, ternyata beda. Kalau dosen itu kayak bisa mengatur waktunya dan kita bisa di mana aja, kayak misalkan apalagi sekarang walaupun sebenarnya nggak pandemi pun ada bisa kuliah jarak jauh, bahkan universitas pun ada yang kayak Universitas Merdeka di mana itu kita bisa ngajar teman-teman yang ada di luar kota hanya pakai seperti ini. Kemudian waktunya tuh kita sebagai dosen berkarya itu nggak cuman di mengajar aja, tapi kita juga melakukan penelitian dan pengabdian. Jadi nggak hanya stuck di pengajaran aja, kita bisa meneliti, kemudian melakukan pengabdian dan lain sebagainya. Jadi eksplor di sebagian yang lain. Dan menurut saya sebagai dosen itu sangat bisa untuk memanage waktu. Jadi waktunya lebih bisa fleksibel sih. Sebenarnya itu sih motivasi utama. Emang kalau jujur sih cita-cita dari kecil itu nggak ada pernah kepikiran pengen jadi dosen, sama sekali nggak ada. Jadi kayak nggak ada gitu sama sekali kebayang, oh bakalan jadi dosen tuh sama sekali nggak ada terlintas sedikit pun. Walaupun waktu kecil pun ayah saya juga udah jadi dosen, tapi kayaknya nggak deh gitu. Aku sebenarnya dulu jujur lebih pengen kayak kerja di kayak perusahaan yang BUMN atau apa gitu. Ternyata setelah ngedengerin cerita teman-teman dan tahu realitanya, jadinya kayak berubah pikiran. Jadi kayak gitu sih, kalau motivasi lebih ke ya seperti itu sih, gitu. Berarti di sisi lain ibu juga bersyukur dong, nggak diterima ke perusahaan lain gitu kan, mungkin karena emang bersyukur apa ya, kalau kerjaan tuh kan kayak emang udah jalannya kali ya rezekinya, jadi kayak sebenarnya kita kayak nggak ngerasa bahwa nggak terima gitu nggak sih, sampai maksudnya kita tuh effortnya itu bener-bener sampai tes dari awal sampai akhir kayak di PHP gitu. Jadi kayak udah tes, udah effort ke sana ke Surabaya, udah dijemur. Saya pernah loh tes itu sampai dijemur di lapangan gitu. Udah pusing dijemur, saya harus bolak-balik, habis uang transportasi, habis uang waktu, berkas segala macam. Tapi selalu gagal di tes yang paling akhir gitu. Itu kan pasti kayak ada yang dongkol dan ini kenapa sih, kayak salahku tuh di mana sih, kayak istilahnya kayak sebenarnya ini kenapa gitu loh, kayak ini kayaknya udah aku tuh misalkan saya tuh pengen banget masuk situ, ternyata kok nggak masuk ya gitu. Ternyata memang di jalan yang lain, mungkin kalau di situ mungkin saya lebih nggak bisa ngatur waktu atau gimana gitu kan ya. Kayak gitu sih. Ya berarti alhamdulillah berarti ya dapatnya memang Ya, ditakdirkan alhamdulillah. masuknya ke jadi dosen gitu ya. Tapi tetap Nah, pakai effort ya jadi dosen ini ya. iya. Yang nggak ujuk-ujuk langsung jadi dosen gitu kan, Bu. Bener-bener. Pasti kan ada yang kayak tadi effortnya tadi. Nah, kita throwback ke inilah, ke waktu sekolah gitu. Ibu dapat apa namanya, cita-cita yang Ibu pengen itu dari kecil itu dari sejak kapan? Dari SD kah, SMP kah, atau SMA kah? Kan karena kalau kita orang ditanya, anak kecil ditanya waktu TK, kamu mau jadi apa? Jadi pilot kan, jadi pilot paling polisi, tentara. Nah, Ibu kan katanya tadi pengen kerja di BUMN itu. Nah, itu sejak kapan? Apa sejak dari SMP atau SMA gitu? Ya. Kalau SMP kayaknya SMA sih kayaknya. Kalau SMA kan karena sudah lebih mengenal, banyak lebih mengenal ke kayak yang langsung praktisi. Kemudian di ilmu kan SMA, kalau SD dan SMP kan masih kayak terlalu kayak yang teori. Jadi kita belum kenal sama belum begitu peduli sih lebih tepatnya. Jadi kayak masih ke dunia yang ya itulah, kayak cuman sekolah, cuman itu aja. Cuman kalau misalkan ditanya cerita apa, pasti kayak pengen jadi dokter. Itu pun kadang-kadang kan kayak nyontek gitu kan. Jadi apa sih? Apa ya? Jadi kayak emang belum ada Bener-bener. apa ya? Belum ada ini sih. Jadi kalau misalkan cerita itu kayak jawabannya itu kayak ngasal aja sih dulu, saya jujurnya kayak gitu. Terus waktu SMA mungkin juga kita relasinya tuh lebih kayak kebangun. Jadi kayak pas SMA, waduh habis ini SMA, setelah itu kuliah. Terus kayak langsung kepikir gitu, mau jadi apa ya terusannya. Terus karena di SMA tuh kan ada penjurusan tuh kan ya, antara IPA dan IPS. Itu pun juga pasti akan pikirannya tuh pasti kalau penjurusan itu pasti udah langsung ke kerjaan. Kalau IPA ntar kira-kira kerjaan apa aja sih, kalau IPS kira-kira kerjaan apa. Sebenarnya IPA sama IPS itu juga nggak menentukan kerjaan juga sih. Tapi dari situ kan sebenarnya udah jadi kayak pilihan gitu, karena kita ada suatu pilihan ini dia tuh linknya kemana gitu, ngelinknya kemana. Dan waktu SMA kan juga ada kayak guru bimbingan konseling ya, pasti udah kayak ada wawancara, ditanya kamu milih ini karena mungkin apa-apa-apa. Terus kan kebetulan memang juga
ketemu saudara, ketemu teman, misalkan ke rumah teman, melihat keluarganya teman, pengen kerjaan gini. Dan kalau BUMN tuh, kalau dulu sih, saya jujurnya sih kayak lebih ke lihat televisi sih, lihat TV gitu, misalkan pas lagi lihat kayak, jujur ya, kayak misalkan lihat orang-orang, misalkan di berita, diwawancara, waduh keren ini kayaknya nih yang kerja, misalkan Direktur Pertamina, wah keren nih ini kayaknya nih kerjanya di Jakarta, di kota metropolitan, ibu kota. Kayaknya seru nih, terus kan ngelihat gedung-gedung yang tinggi, kayak gitu-gitu. Jadi kayak hanya melihat sisi kerennya aja gitu. Kemudian kan dulu waktu SMA pasti sering lihat FTV dong ya, kayak misalkan FTV gitu kan. iya benar. Nah, itu kan pasti kayak keren-keren gitu, kayak kerjaan misalkan di apa, atau di perusahaan apa, kayak gitu-gitu sih. Jadi emang tumbuhnya itu memang dari hal yang sepele sih, cuman memang kalau Sepele saya banget. sih jujur yang memicunya itu mesti kayak dari melihat dari public figure, kayak misalkan kita lihat di berita, misalkan di televisi, ataupun malah di drama itu kayak wah keren juga, kayak gitu sih. Kayak gitu sih Mas. Kemarin kalau BUMN kan secara perusahaan kayak nggak bakalan bangkrut gitu nggak sih? Kalau BUMN kan otomatis dia kayak stabil gitu kan. Beda kalau misalnya swasta apa kan takutnya misalnya ada tiba-tiba ada PHK atau apa gitu kan. Jadi nggak long lasting gitu kerjanya. Tapi kalau misalnya kayak di BUMN atau di Kementerian Keuangan atau di apa gitu kan kayaknya dan jenjang karirnya itu bisa gitu. Bisa sampai naik. Jadi kita nggak stuck di posisi yang bawah aja kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya waktu Ibu perkuliahan itu udah mikir kerja apa? Maksudnya itu kayak kalau aku sendiri Ibu ya, kalau saya sendiri itu waktu kuliah sekarang kayaknya lagi pengen menikmati kuliah dulu gitu. Kalau kerja mungkin kita bangun kecil-kecilan lah, belanja apa, jualan inilah. Kalau Ibu gimana? Waktu kuliah ya, waktu Waktu kuliah. kuliah S1 dulu. Ya, Tapi satu. sebenarnya sih ya, sebenarnya dulu saya dulu S1 itu di jurusan manajemen. Saya dulu kuliahnya dari Brawijaya. Nah, sebenarnya saya memilih jurusan manajemen itu bukan pilihan pertama saya. Jadi kan saya tadi bilang bahwa apa sih? Saya jurusannya itu IPA. Terus pada saat dulu masih yang namanya SNMPTN nih, SNMPTN ya, jalur SNMPTN gitu. Itu kan saya ambil IPJ tuh. Ada dari jurusan IPA, jadi kita bisa ngambil jurusan IPA dan IPS. Nah, kebetulan saya ambilnya tuh, aduh malu jadi maksudnya. Saya tuh ambilnya dulu waktu pilihan pertama tuh Fakultas Kedokteran loh. Jangan Oh, salah, kedokteran. kedokteran, tapi nggak keterima kan. Akhirnya yang keterima di pilihan yang manajemen gitu. Jadi kayak pertama-tama pas kuliah tuh ya kayak yang agak ini aja sih, karena kan selama ini kan karena saya juga konsentrasinya di IPA, jadi kalau pelajaran-pelajaran tentang sosial itu kan juga kurang mengenal gitu kayaknya, masih kurang ini sih, cuman nggak tahu kok masuknya ke manajemen, tapi ya udah sih. Kalau pas awal-awal kuliah itu mungkin kayak Akmal gini kan masih aktif organisasi ya, kalau saya dulu, Iya. saya termasuk mahasiswa yang tidak terlalu aktif organisasi. Saya kayak S1 tuh kayak karena di awal tuh kayak sebel mungkin ya, karena kok saya nggak masuk ke ini ya, kok saya masuk ke sini ya, laki-laki seperti itu. Iya. Jadinya kayak mau produktif, mau aktif sebagai mahasiswa tuh jadi kayak motivasinya kurang gitu. Jadi ya udah Kurang ya, Bu? dijalanin dulu aja seperti itu. Jadi kayak ikut kayak ke himpunan tuh juga karena diajakin teman, itu kan saya nggak aktif cuma sebentar, terus ya udah saya udah nggak aktif. Tapi tapi kalau misalkan ada kepanitiaan, tapi dia itu rekrutmennya nggak hanya untuk yang anak-anak himpunan, jadi rekrutmen yang untuk luas saya sering ikut. Jadi sering ikut kayak ada kepanitiaan, misalkan manajemen day kayak di ini mungkin kayak manajemen day gitu, kayak pentas seni, atau ada entrepreneurship day, atau kegiatan debat-debat gitu saya suka ikut. Tapi cuma saya nggak terlalu ingin terikat pada suatu organisasi. Tapi kalau organisasi itu melangsungkan menyelenggarakan suatu kepanitiaan atau acara atau kegiatan, saya tuh suka ikut. Jadi cuma banyak sertifikat tapi nggak mau terikat dalam suatu, karena kayak dulu tuh kayak pengen yang kayak apa sih ya, cuman Pengen mahasiswa ya bebas udah gitu ya. apa bebas dulu, Pengen saya ya bebas. belajar lah, kalau udah ya udah. Soalnya banyak teman-teman tuh dulu yang kebetulan aku tuh saya tuh satu grup, misalnya teman-teman deket saya pun punya pemikiran yang sama dengan saya gitu. Jadi Oh, nggak yang sih.
Jadinya kayak itu juga sih, saya dengan siapa kita berteman tuh sebenarnya kayak mempengaruhi gitu nggak sih, mempengaruhi hobi dan akhirnya, oh iya bener juga ngapain kita kayak gitu nggak sih gitu. Terus waktu S1 emang S1 tuh memang belum kebayang sih, emang bener sih kayak Akmal tadi bilang kalau S1 emang sebenarnya belum terlalu serius kebayang, apalagi masih semester 1, 2, 3, 4, belum itu. Masih 5, masih lah belum lah. Maksudnya belum terlalu mementingkan nanti kira-kira kita tuh kedepannya akan apa. Tapi saya tuh dulu kalau di Brawijaya sendiri itu konsentrasi itu mulai di semester 5. Kalau teman-teman kan mulainya di semester 4 nih. Kalau di Brawijaya itu semester 5. Nah, ketika semester 5 kita dihadapkan bahwa kita harus milih pemasaran, keuangan. Nah, dari situ saya langsung mikir. Saya langsung mikir tuh langsung saya lihat lowongan kerjaan, kamu tahu. Lowongan pekerjaan mana yang sering dicari ya? Langsung loh, saya langsung realistis kayak gitu akhirnya. Oh, manajemen keuangan ini rata-rata disamain sama orang yang paham finance dan lain sebagainya. Dan sebenarnya karena saya basic di IPA tadi, saya lebih suka sesuatu rumus, teori yang saklek-saklek yang saya suka bilang di kelas ya kan. Kalau saya tuh bukan tipe orang yang suka ceramah. Saya kalau misalkan halo maksud sama dua selesai udah selesai, kalau kalian nggak ngerti ya udah, kalau kalian diam aja berarti saya anggap kayak ngerti gitu. Saya susah untuk ceramah terus tiba-tiba kemana-mana, itu saya sebenarnya emang susah sih, kayak mengarang, kayak nggak kreatif saya itu sebenarnya. Jadi ya itu akhirnya saya ambil manajemen keuangan dan dari situ manajemen keuangan langsung bisa kemana ya, antara lulusan keuangan bisa ke kementerian apa aja, bisa ke, ternyata banyak dicari sih emang manajemen keuangan, bisa di lowongan gitu ada yang langsung nembak kualifikasi spesifikasi yang dicari adalah manajemen konsentrasinya keuangan. Jadi dari situ sih, dari memilih konsentrasi akhirnya saya kayak mikir gitu, ntar kayaknya kira-kira saya maunya tuh jadi apa gitu. Kalau masalah aktif organisasi sih saya baru menyadari itu penting ketika malah S2. Jadi pada saat saya sekolah S2, saya ambil manajemen juga. Di situ kalau di S2 itu namanya bukan himpunan sih, kayak asosiasi gitu. Asosiasi mahasiswa program magister manajemen. Dari situ baru saya aktif organisasi. Jadi kayak agak telat gitu guys. Jadi aktif organisasi kayak ketika S2 sih. Tapi menurut saya itu lebih ke praktisi sih pas itu, karena kegiatan-kegiatan ini kayak yang company visit, bikin konsultasi ke UMKM, jadi lebih prakteknya lebih ke ini. Ya, kalau menurut saya sih nggak ada yang telat, Bu. Selama kita masih ada keyakinan bisa ya tetap bisa. Ya, gitu. Yang penting niat dulu kan ya. Iya. Berarti hebat loh, berarti kalau misalnya waktu dihadapkan dengan konsentrasi kayak keuangan, terus pemasaran dan SDM, Ibu langsung mikir, wah kerjaan yang banyak didapetin ntar tuh di bagian mana gitu. Berarti Ibu langsung ngambil, langsung tekad bulat, langsung keuangan udah gitu, Bu ya? Bener banget. Tapi itu serius, jujur kayak gitu loh. Waktu konsentrasi tuh saya langsung kerjaan kayak gitu. Jadi ya langsung lihat kerjaan apa ya, kerjaan yang sering dicari itu orang apa ya, kayak gitu sih. Soalnya kan setelah konsentrasi udah deket sama skripsi, ntar lagi dulu, terus masa ya mau kosong atau nggak ada kesibukan kayak gitu sih, walaupun ya itu sih langsung emang nggak tahu kenapa dulu kayak langsung kerjaan apa yang banyak dicari kayak gitu sih, jujur kayak gitu sih dulu. Kalau Ibu ini tipenya mahasiswa yang gimana, Bu? Misalnya kan ada kan kayak mahasiswa tuh kupu-kupu, kuliah pulang, terus ada kuliah yang bisnis. Kalau Ibu yang gimana waktu kuliah dulu? Kuliah nge-mall. Nggak ada. Berarti sering ke Matos. Brawijaya dulu kan deket sama Matos kan. Jadi kayak misalkan tiap istirahat kemana coba? Ya ke mall. Oh iya. Enggak. No. Ya itu tadi sih. Tapi memang karena memang nggak tahu kenapa dulu. Jujur sih saya satu tuh memang ya itu tadi, saya masih nggak tertarik sama keterikatan dalam suatu organisasi. Saya lebih pengen saya pengen kuliah cepet lulus gitu. Pengen kuliah, pengen cepet lulus, pengen dapet kerja, pengen biar seperti yang ada di public figure itu, sehingga saya tipenya yang gimana ya, yang tengah-tengah kali ya kuliah, ya kadang-kadang ikut panitia, ya kadang-kadang itu nge-mall, tapi nggak yang suka yang sampai malam di kampus itu, saya bukan yang kayak gitu sih, bukan sih. Tapi nggak juga yang suka langsung pulang gitu juga enggak sih. Karena kan kalau misalkan ada acara yang menurut saya menarik dan ini sesuai bisa masukin ke CV, misalkan jadi pengalaman, ya tetap diikutin, tetap harus ada biar ini sih, sama nambah kayak relasi kan butuh juga ya,
kayak nambah relasi. Kalau misalkan ada himpunan atau ikut organisasi kan sebenarnya itu bisa nambah relasi ya ketika kita misalkan contohnya kalau misalkan cari sponsorship nih, kita ke universitas lain, mengundang universitas lain, teman kita tambah banyak. Ya, tapi saya cuma sekedar ingin hanya satu kegiatan terus selesai gitu loh. Saya nggak mau terus-terusan gitu. Dulu itu kayak gitu. Jadi kayak kegiatan satu udah selesai. Terus loncat ada kegiatan lain udah selesai kayak gitu. Dan baru kayak terikat satu organisasi ya tadi, baru yang S2 tadi. Benar-benar yang S2 itu baru saya yang kuliah organisasi, tugas. Kuliah, organisasi, tugas. Udah kayak gitu. Jadi pulang tuh malam-malam ya habis kuliah, di kayak base camp teman-teman, kayak ada base campnya juga. Habis itu ngerjain tugas S2 kan banyak banget tiap hari dosen, satu mata kuliah dosennya tuh 3, jadi kayak tugasnya tuh banyak banget, dan karena kelasnya dikit otomatis kelasnya itu mahasiswanya sedikit, otomatis kita bolak-balik presentasi kan, jadi kayak tugas kayak ya itu baru S2. Kalau S1 masih yang kayak lempeng. Berarti waktu S2-nya ini mallnya kurang berarti Bu ya? Oh ya, mallnya kurang bener. Nongkrongnya tapi yang banyak nih. Nongkrongnya banyak. Jangan salah nongkrong tapi ini ngerjain tugas lo ya. Iya. Ya kan banyak sekarang anak-anak nongkrong ya nggak ada isinya Bu, orang-orang nongkrong sekarang tuh ngopi-ngopi, malah gibah malah Bu sekarang Bu. Ya. Gitu ya. Kalau apa gimana nih? Nongkrongnya apa sih? Kalau nongkrong sih biasanya ini Bu, debat gitu ya, ngopi debat, ngomongin yang nggak perlu diomongin sebenarnya sih. Ngomongin tema podcast gitu nggak? Oke. Kalau tema podcast ini kan baru awal-awal gitu. Closing statement dari Bu untuk memotivasi mahasiswa, karena kan mahasiswa sekarang itu kayak ini loh Bu, apalagi di pandemi sekarang, udahlah pandemi kayaknya lama gitu, nggak bakal cepat. Nah mungkin mereka tuh kayak lebih, untuk apa sih kuliah online gitu Bu? Untuk apa sih kuliah yang hanya isinya tuh cuman dengar dosen ini doang, dan kita kayak nggak ada dapat ilmunya sama sekali gitu. Mana sih motivasi Bu untuk anak-anak seperti itu? Silakan Bu. Oke, jadi memang saya sangat kerasa banget sih ini motivasi ya teman-teman itu semakin hilang, apalagi pada saat kita menghadapi pandemi, sehingga kita nggak bisa tatap muka langsung, harus lewat online atau daring. Jadi kayak teman-teman tuh jadi kayak lebih tidak motivasi gitu pas belajar atau pas kuliah. Tapi sebenarnya apapun motivasi teman-teman untuk ikut perkuliahan ini dulu sih yang penting, pertama dulu itu kalian harus istilahnya sadar bahwa banyak orang lain yang ingin menjadi di posisi kalian. Banyak orang-orang atau teman-teman lain tidak bisa kuliah. Harusnya kalian harus bersyukur dulu. Saya bisa kuliah, apalagi di Universitas Islam Negeri, di Universitas Negeri Malang yang ya itu reputasinya udah cukup bagus gitu. Di saat ada banyak teman yang tidak bisa masuk ke UIN, tidak bisa kuliah, harus bersyukur dulu gitu. Apapun motivasi teman-teman perkuliahan ini apa sih? Cuma pengen dapat ijazah kah? Atau emang pengen dapat ilmunya kah? Atau pengen dapat soft skill atau apapun? Tapi terlepas dari itu semua, kita harus kayak tanamkan pada diri dulu. Kita harus bisa bersyukur dulu. Di posisi kita pasti banyak yang ingin ada di posisi kita. Jadi harus bersyukur dulu, satu. Terus yang kedua, kalian itu di perkuliahan itu tidak hanya melatih atau membekali kalian dengan teori, tapi kan bisa kalian ambil soft skill-nya. Kalian bisa ketemu orang baru, relasi baru, ketemu dosen baru, pembahasan yang baru, dan pengetahuan yang baru, apapun itu ya, di luar teori yang dijelaskan oleh dosen. Kemudian ketika menghadapi pandemi ini yang kalian harus online, ini kan tidak ada orang yang senang gitu loh dengan pandemi ini. Semua pasti mengeluh, semua pasti terdampak. Nggak cuma teman-teman mahasiswa, dosen pun juga pusing gitu loh. Gimana caranya kita itu bisa menyampaikan, dan teman-teman mahasiswa tuh akhirnya bisa kayak semangat dan akhirnya bisa masuk dengan ajaran atau materi kita. Padahal di kelas pun mereka ngelihat kita belum tentu pikirannya ke kita. Apalagi di rumah malah ditinggal dan lain sebagainya. Dan kita sebagai para dosen pun tuh tidak bisa kan mau memonitor kalian ngapain, ini yang satu ngapain, kan nggak bisa. Saya suruh kameranya dinyalain aja ada yang dimatiin ya kan, dan sebenarnya saya juga nggak tahu kalian itu pikirannya kemana. Buka laptop tapi misalkan buka website yang lain atau chattingan sama yang lain, kan kita nggak pernah tahu ya kan. Atau ada beberapa mahasiswa yang memang serius, saya lihat ada yang mencatat seperti itu. Itu sebenarnya pilihan teman-teman sih. Tanamkan bahwa kalian sudah dewasa, belajarlah bertanggung jawab untuk diri sendiri, dan itu tadi nggak ada yang senang dengan situasi dan kondisi seperti ini. Tapi gini,
ketika kita ini kan mengalami suatu problematika. Bayangkan kalau nanti kalian di kerjaan, kalian tiba-tiba harus berubah. Misalkan ada suatu masalah, kalian harus merubah cara kerja, cara apa. Kalau kalian nggak mau merubah, mungkin kalian bisa dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Kan mau nggak mau, kalian kan nggak mungkin kayak menyalahkan keadaan, nggak mungkin. Mau nggak mau, kalian harus bisa kayak beradaptasi dengan adanya permasalahan tersebut, gitu sih. Sebenarnya setiap permasalahan, apalagi pandemi seperti ini, itu gimana ya, merubah pola pikir teman-teman supaya kalian tuh harus bisa, ini tuh mengetes kemampuan kalian dalam beradaptasi di suatu lingkungan atau suatu situasi, kondisi yang baru. Apalagi anak-anak generasi ini ya, generasi digitalisasi nih harusnya, kan harus yang lebih canggih, lebih apa ya, harusnya lebih tertarik gitu loh ketika ada online, walaupun sebenarnya itu kita pasti kangen, rindu. Saya pun sangat ingin sekali di kelas ketemu teman-teman, karena jujur ketika saya mengajar, misalkan saya lagi bad mood ya, atau ada masalah pribadi, ketika saya masuk kelas, saya mengajar itu nggak berarti saya marahin teman-teman atau melampiaskan, tuh enggak, karena ketemu teman-teman tuh saya malah ngerasa kehibur. Saya yang tadinya bad mood jadi good mood, jadi kayak lucu sih, kayak melihat tingkah-tingkahnya teman-teman tuh jadi kayak tambah terhibur. Dan saya juga pengen banget ketemu sama teman-teman, kayak bercanda bareng, terus kuliah bareng, kita main games. Saya biasanya ada games loh di kelas saya, games bareng, jadi kayak seru gitu loh. Kalau daring juga saya juga ya bosen, terus kayak ini ngerti nggak ya, kok diam semua, jadi kan sama-sama nggak ininya kan, sebenarnya kita tuh sama kok, nggak cuman kalian mahasiswa aja yang kayak gregetan, kita juga pengennya tuh ketemu ngelihat wajah-wajah ini generasi muda, pengen lah, pasti itu saya selalu terhibur dengan teman-teman ngelihat ada yang unik, ada yang tidur, ada yang apa, itu kayak lucu gitu kan, kita sama-sama pengen. Tapi ya gimana ya, harus bersabar dulu, maksudnya harus menahan dulu, harus gimana caranya kita tetap bisa beradaptasi dulu, karena supaya nanti ketika kita di dunia yang lebih nanti ke depannya, ketika kalian menghadapi masalah, kalian nggak langsung kayak langsung menyerah gitu, kayak kita udah kebiasa, oh dulu saya perubahan kondisi yang cepat saya bisa kok, maksudnya perubahan kondisi yang ekstrim saya bisa kok beradaptasi, apalagi kalau kayak gini sih gampang aja. Jadi kalian itu dengan saingan kalian tuh akan menjadi yang nomor satu gitu nggak sih? Karena ketika kita cepat beradaptasi dengan berbagai situasi, kalian akan menjadi yang unggul gitu, menjadi orang atau SDM yang unggul juga ketika kalian tuh bisa dengan cepat beradaptasi dengan permasalahan yang ada. Jadi janganlah menyerah, optimis lah, ini pandeminya cepat berakhir gitu kan. Insya Allah, katanya kan udah keluar juga nih, apalah ada vaksin atau apa gitu kan. Dan ada berita-berita bahwa di tahun depan mungkin kita udah bakalan luring ya, atau udah tatap muka. Ya, bismillah ya, semoga. Udah ada beritanya. Oh, nggak boleh ya spoiler. Masih belum jelas sih, maksudnya belum jelas, belum ini. Cuman ada beberapa di universitas lain juga sudah mulai ini wisuda pun udah ada yang datang ke universitasnya kan, nggak, walaupun itu di sesi. Saya rasa sih insya Allah ya, semoga tahun depan kita bisa tatap muka lagi, tapi tetap kalian jangan patah semangat, harus tetap bersyukur di posisi kalian, karena banyak yang ingin seperti kalian. Kemudian ya itulah, jangan kebanyakan mengeluh, karena ya kita sama-sama berusaha gitu. Jadi ya udahlah, kan kalaupun mengeluh tuh nggak ada habisnya. Biar memotivasi supaya ayolah kita ubah pola pikir. Ini untuk kita juga akan balik ke diri kita sendiri nanti ketika kalian dewasa. Nggak hanya di kerjaan ya, misalkan kalian nanti pasti akan berkeluarga, menghadapi suatu situasi keluarga yang begini, yang begitu, permasalahan tuh kan kalian nggak mungkin kalau ada kondisi yang ini terus kalian kayak, aku nggak mau gitu kan, nggak mungkin. Kan harus bisa beradaptasi, menyelesaikan permasalahan tersebut, jangan terus menyerah dan jadinya nggak mau, kurang motivasi atau apa. Ini sebenarnya salah satu biar kalian juga bisa belajar juga sih, menjadi orang yang bisa cepat beradaptasi tadi, dan biar jadi manusia atau punya SDM yang unggul gitu kan dari yang lain. Saya canggih gitulah pokoknya intinya di era sekarang. Oke, makasih Bu. Yang penting tuh yang saya dapatkan tadi tuh kayak lebih cepat untuk beradaptasi biar nggak kaget ya Bu ya, biar nggak kaget. Ya, bener-bener. Karena kalau tiba-tiba kaget tuh mentalnya pun bisa down gitu kan Bu, untuk melaksanakan kegiatannya itu seperti itu.
Nah, Kayak semoga udah shock teman dulu gitu. Bu. Yes. Semoga lah teman-teman yang mungkin kelas kita juga, kelas yang lain juga bisa tahu lah, baca menonton lah podcast ini. Jadi tuh tahu gitu loh. Apa sih isi hati dosen yang sebenarnya juga tuh sebenarnya sama ya Bu ya, Iya, sama bener. ya. Iya, kita Gitu. juga puter otak loh, ini gimana ya caranya supaya anak-anak nih tetap memperhatikan kita gitu loh. Maksudnya kalau di kelas kan enak tinggal ada yang meleng tunjuk gitu, ini kan nggak bisa. Jadi ya kita juga gimana ya, kontrolnya susah juga loh. Kita juga kayak merasa bersalah juga loh ya. Jangan anggap kita dosen kayak ngajar senaknya, nggak mau tahu ah, lu mau ngerti nggak ngerti selalu ya, enggak. Itu kan tetap ada kayak beban moral ketika saya ini pribadi sih ya, mungkin sebagian besar akan seperti itu. Ketika saya mengajar, kamu ini sebenarnya itu paham nggak sih? Ketika kamu paham itu kayak kebanggaan tersendiri. Wah, ini nih. Tapi kalau enggak tuh sebenarnya beban juga loh. Kayak saya tuh kayak ngomong tapi kayak ngomong kosong gitu. Jadi kayak percuma gitu. Jadi tetap saya juga banyak sekali kekurangan dalam mengajar, tapi ya tetap saya usahakan sih gimana. Tapi ya kita sama-sama inilah ya, kalau cuma satu pihak aja yang berusaha kan ya gimana. Sama kayak misalkan kalian suka sama orang, kalau yang suka cuma satu kan ya nggak akan ketemu kan. Jadi harus sama-sama suka dulu baru ketemu nih. Jadi sama kayak Bersebelah saya tangan suka Bu sama ya. teman-teman, teman-teman harus suka sama saya juga. Oke, terima kasih Bu Faraya udah mampir jadi tamu di podcast kita. Semoga teman-teman yang lain juga bisa merasakan apa yang sebenarnya kita sama-sama merasakan yang nggak enak di pandemi ini. Semoga pandemi ini tetap cepat berlalu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Faraya Sartika telah datang di podcast kami. Oke, kita tutup podcast kita. Hah? 3, 2, 1, let's back together. Oke. Terima kasih, Bu. Sukses terus ya, jurnalistik. Himpunan Manajemen. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Cuma di Cuitan Manajemen.